Good morning student, how are you? Mister berharap bahwa kalian di rumahnya masing-masing tetap semangat belajar ya, walaupun secara via online. Nah, untuk hari ini Mister akan menjelaskan materi selanjutnya yang kita sudah akan pelajari di materi yang di awal. Oke, untuk mengawali kita pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan dan hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan sudah memberi kami kekuatan. Berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya apa yang kami pelajari pada hari ini bisa menjadi berguna untuk masa depan kami, dan berkati kedua orang tua kami yang sudah bekerja untuk kami, berkati sekolah juga Tuhan yang sudah berjuang supaya proses belajar berjalan dengan baik. Terima kasih, dan kami juga berdoa dari awal pertengahan hingga akhir apa yang kami pelajari biarlah menjadi hikmat buat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bab pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di poin yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Hal ini mengandung ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan. Menurut Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Ini adalah rekaman tentang video pada saat Insinyur Soekarno membacakan beberapa pidatonya. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa fungsi dan peranan Pancasila sebelum yang telah kita kenal sebagai berikut. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Undang-Undang 1945 paling atas ya. Jadi nomor yang kedua Undang-Undang Perpu. Yang ketiga peraturan pemerintah atau kita kenal PP. Peraturan presiden yang kita kenal dengan Perpres.
peraturan daerah yang kita kenal dengan Perda. Nah, secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kita lanjut di fungsi yang kedua. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia tidak ada di negara-negara yang kita kenal, baik di Eropa, baik di Asia, baik di manapun kita berada, hanya ada di Indonesia. Kita lanjut di fungsi yang ketiga. Fungsi ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar yang kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi yang keempat, kita lanjut di fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan sebutan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang memiliki suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Oleh karena itu, kalau kalian masih mengikuti atau masih mengingat di materi kelas 7 bahwa Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, jadi tidak boleh dihapuskan. Harus jadi kepribadian dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Kita masuk di fungsi yang kelima.
Fungsi yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ini terdapat pada sila ke-5. Kita lanjut di fungsi yang ke-6. Fungsi yang ke-6, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaannya Pancasila secara murni dan konsekuen. Asli ya, maksudnya di dalam Pancasila sebagai satu-satunya asas itu ya asli dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut di fungsi yang ke-7, fungsi yang terakhir. Fungsi yang ke-7, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, kalau kalian melihat sampai sekarang ini, bagaimana Pancasila sangat dijunjung oleh rakyat Indonesia. Bahkan setiap pemerintahannya sangat menonjol sekali nilai-nilai Pancasila. Oke, cukup sekian materi yang Mister sampaikan. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, dan jika kalian ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk tanya secara pribadi kepada Mister, bisa lewat WA ya. Jadi tetap semangat belajar, dan alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami dari pelajaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Apa yang kami bisa pelajari dan apa yang kami kurang tahu, biar Tuhan berikan kami kekuatan dan hikmat lebih lagi. Berkati kedua orang tua kami dan sekolah juga Tuhan, yang sudah mengupayakan supaya kami dapat bisa belajar walaupun via online, dan juga supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sudah mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, sehat selalu, stay at home, dan tetaplah terus berdoa kepada Tuhan supaya virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Oke, see you next time. God bless you.